Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari GAEFU. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Kenapa saya tidak mau berdialog atau berdebat di channel yang lain? Saya ingin katakan seperti ini, bahwa saya itu lebih senang monolog. Kenapa? Bukan saya takut, tapi untuk berdialog dengan para pendeta di luar sana dan juga para kaum klaimers, mukalaf, itu akan percuma. Jadi mereka yang menamakan kristolog lah, apologet Kristen lah, mereka sering mengundang saya di medsos tapi saya pikir nggak ada gunanya. Yang pertama, karena apa? Mereka tidak memahami Alkitab. Karena mereka tidak percaya Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah. Sebab itu mereka bersandar kepada tafsir. Dengan rujukannya kitab Deuterokanonika, suplemen, buku-buku sejarah, serta buku-buku filsafat. Yang semua buku-buku itu mereka setarakan dengan Alkitab. Mereka tidak paham bahwa satu-satunya kitab suci di jagat raya ini adalah Alkitab. Yang lainnya hanya ditulis kitab-kitab saja tanpa kata suci. Yang kedua, saya berpikir juga percuma berdialog, bahkan sampai berdebat dengan mereka. Mereka tidak akan mau menerima ayat-ayat Alkitab yang saya sampaikan, bahkan didengar pun tidak. Jadi hanya membuang waktu dan energi saja. Yang ketiga, mereka akan menyodorkan ayat-ayat Alkitab yang tidak memperhatikan konteks waktu. Ayat-ayat Alkitab pasti benar, sebab itu adalah firman Allah. Tetapi yang menjadi masalah adalah dipakai tanpa tahu konteks waktunya. Lalu yang ada mereka hanya tegar tengkuk, ngeyel saja, ngotot gitu, tanpa pemahaman yang benar. Yang keempat, akan keluar bahasa toilet kebun binatang pun keluar di dalam pembahasan firman Allah di channel mereka. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Kita marah, tetapi jangan bahasa-bahasa toilet keluar. Bahasa-bahasa kebun binatang keluar. Tidak boleh. Yesus pun marah, tetapi dia tidak berbuat dosa. Nah, kita harus mencontoh itu. Coba perhatikan tuh dalam dialog di channel-channel itu antara orang yang menamakan apologet Kristen, padahal bukan orang Kristen. Orang Kristen ada memuliakan Allah di dalam nama Kristus, bukan di dalam nama Allah Tritunggal, bukan di dalam nama Bapa. Itu orang Kristen. Mereka kan penyembah Tritunggal, Allah Tritunggal. Baik, mari kita luruskan pemahaman yang salah di mereka yang menamakan diri apologet Kristen, yang sebenarnya bukan orang Kristen, melainkan penyembah Allah Tritunggal. Nah, kalau mereka berdebat itu, hebohnya minta ampun. Kenapa?
Karena pemahaman mereka salah. Mereka tidak mengerti Alkitab. Yang bisa membuka pikiran kita sehingga kita mengerti Alkitab adalah Yesus sendiri. Bukan sekolah teologi, bukan dosen-dosen teologi, bukan gelar-gelar teologi. Sampah, semua itu sampah. Terbukti sekian lama tuh mereka gagal memahami Allah. Padahal jelas-jelas dikatakan Allah itu esa. Mereka bilang Tritunggal. Iya, Tritunggal tapi esa. Ya kan? Jelas-jelas Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Mereka bilang Bapa. Coba. Mereka mengaku kaum intelektual, kaum terpelajar, tetapi tidak mengerti. Mereka bersembunyi di bahasa-bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa ya banyak lah ya. Padahal bahasa Indonesia saja mereka tidak mengerti. Itu kenapa saya tidak mau berdialog atau bahkan berdebat. Percuma berdebat dengan mereka itu. Kita sodorin ayat, jangankan mereka baca, kita sodorin ayat, mereka nggak akan peduli. Karena di pikiran mereka sudah ada tuh doktrin Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi. Setara. Kata mereka, tiga pribadi yang setara dan sama-sama kekal. Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Alkitab mengatakan Allah itu esa. Berarti Allah itu satu, bukan kesatuan. Allah itu roh, bukan pribadi. Allah maha hadir. Itu yang Alkitab katakan. Ini contohnya ini, mereka gagal memahami Yohanes 1 ayat 1. Ini yang paling krusial. Karena gagal memahami Yohanes 1 ayat 1, maka mereka gagal memahami Alkitab. Ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman ya. Tidak dikatakan pada mulanya adalah Bapa. Pada mulanya adalah Allah Tritunggal, atau pada mulanya adalah perkataan Allah. Tidak. Alkitab menulis pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Tidak dikatakan perkataan Allah itu adalah Allah. Nggak mungkin perkataan Allah adalah Allah. Nah, mereka gagal di sini. Mereka berpikir firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1 itu adalah perkataan Allah. Padahal jelas-jelas dikatakan firman itu adalah Allah. F-nya huruf besar. Kurang apa lagi? Itu para teolog tuh. Kurang apa lagi? Ya. Bagaimana bahasa yang sederhana ini ditulis dengan sangat sederhana, tidak bisa dipahami oleh mereka yang mempunyai gelar sarjana, master, dokter teologi, bahkan yang punya sekolah teologi. Karena pikiran mampet. Iya kan? Kalau ini adalah firman itu yang dimaksud adalah perkataan Allah, maka ayatnya Yohanes 1 ayat 1 akan berbunyi, pada mulanya adalah perkataan Allah. Perkataan Allah bersama-sama dengan Allah. Perkataan Allah adalah Allah. Nah, itu bunyinya begitu. Tidak dikatakan firman adalah Allah. Masih mampet juga. Ya. Jelas bukan? Bahwa mampetnya itu di situ.
Karena mampet di sini, maka mampet semuanya. Alkitab jelas membedakan ya antara firman yang adalah Allah dengan firman yang adalah perkataan Allah. Sebab itu firman yang adalah Allah, F-nya ditulis dengan huruf besar. Sedangkan firman yang adalah perkataan Allah, ya, F-nya itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, tata bahasa Indonesia saya tidak mengerti. Sok-soknya memakai bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Latin. Itu bahasa Indonesia sederhana saja tidak mengerti. Itu yang pertama ya, gagal memahami Yohanes 1 ayat 1. Yang kedua, karena memahami firman ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah perkataan Allah, maka mereka meyakini bahwa yang menjadi manusia Yesus adalah firman atau perkataan Allah. Jadi mereka berpikir bahwa yang menjadi manusia itu adalah perkataan Allah, bukan Allah. Perkataan tidak mempunyai pikiran. Tuh, harus dimengerti ya. Kurang apa lagi? Perkataan tidak mempunyai pikiran. Seperti saya nih ya, mengatakan, itu tidak ada pikirannya tuh. Perkataan itu. Yang punya pikiran adalah saya. Yang mengatakan. Jadi perkataan tidak mempunyai pikiran. Tetapi firman yang adalah Allah mempunyai pikiran. Mempunyai daya cipta. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, yang mempunyai pikiran ini bukan kata-kata saya, bukan kata-katanya Allah. Tetapi yang punya pikiran ini adalah Allah. Bisa membedakannya. Jadi perkataan itu tidak punya pikiran. Yang punya pikiran adalah Allah. Lalu yang kedua, perkataan tidak punya hikmat. Tetapi firman yang adalah Allah punya hikmat. Amsal 8 ayat 24. Yang mencipta itu adalah Allah. Dia cipta hikmat. Dia cipta yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah itu bukan perkataan Allah yang mencipta, tetapi Allah yang mencipta. Yang ketiga, perkataan tidak mempunyai kehendak. Nggak bisa perkataan itu. Perkataan saya nggak punya kehendak. Yang punya kehendak adalah saya. Simple kan? Perkataan tidak mempunyai kehendak. Tetapi firman yang adalah Allah punya kehendak. Tadi di Kejadian 1 ayat 26. Dia mencipta. Ya. Mencipta manusia. Mencipta bumi dan langit, mencipta sorga. Dia punya kehendak agar manusia menguasai bumi, agar manusia hidup kudus di hadapannya. Itu kehendaknya. Selanjutnya, perkataan tidak mempunyai kuasa. Kata-kata saya tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah saya. Perkataan tidak punya kuasa, tetapi firman yang adalah Allah punya kuasa. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, siapa yang membangkitkan? Apakah perkataan? Tidak.
Yang membangkitkan adalah Allah itu sendiri. Itu yang punya kuasa. Jadi kalau masih ngotot ya, yang menjadi manusia Yesus adalah firman yang adalah perkataan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah perkataan Allah sama, setara Allah? Kan gitu. Kan doktrinnya kan begitu. Satu Allah dengan 3 pribadi yang berbeda. Tetapi setara. Ini setara. Apakah setara perkataan Allah dengan Allah? Ya. Kalau dimasukkan perkataan Allah ini, manusia itu adalah pribadi kedua. Kacau lah. Ini doktrin ini. Doktrin manusia, doktrin sesat. Jadi doktrin ini hoax, ya. Hoax aja itu, tapi hoax dipercaya. Itu dibuktikan, ternyata nggak lulus. Masa yang jadi manusia adalah perkataan Allah? Kita mengatakan ya, dalam, kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Firman yang adalah Allah, perhatikan ya, firman yang adalah Allah, bukan firman yang perkataan Allah. Firman yang adalah Allah, ayat 14-nya, menjadi manusia. Jadi Allah itu menjadi manusia, bukan perkataan yang menjadi manusia. Sudah dibuktikan bahwa perkataan itu tidak berkuasa, tidak punya pikiran. Yang punya kuasa dan punya pikiran itu adalah Allah. Jadi very clear ya, bahwa keributan yang terjadi dalam dialog ataupun perdebatan antara sesama penyembah Allah Tritunggal ya, yang menamakan dirinya apologet Kristen, yang padahal yang sebenarnya itu bukan Kristen, karena kan pikirannya kan tidak dibukakan oleh Yesus, karena dia tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Yang sebenarnya bukan Kristen, maupun perdebatan antara penyembah Tritunggal ya, yang menamakan diri tadi apologet Kristen gitu, katanya. Ini perdebatan dengan para kristolog. Kristolog pun apalagi, sama mereka tidak memahami Alkitab. Perdebatan itu ramai ya, disebabkan mereka sama-sama tidak memahami Alkitab. Apologet Kristen tidak memahami Alkitab. Demikian juga kristolog sama-sama tidak memahami Alkitab, tapi ngomongnya kenceng, sok tahu, ngotot lagi. Ini kalau mau tanya ke saya, tanya ke kami, ya, penyembah Allah satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Kami orang Kristen. Kami dapat menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan. Bukannya dengan tafsir, dengan ngarang-ngarang bebas. Tidak. Cukup dengan ayat-ayat Alkitab. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Itu Alkitab itu adalah kebenaran. Dia dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Bukan pakai buku-buku tafsir, ditambah, oh Alkitab tambah lagi buku Deuterokanonika, oh tambah lagi buku suplemen. Kayak orang yang kurang gizi, tambah suplemen. Tambah lagi buku-buku tafsir. Teolog itu. Kenapa? Karena mereka tidak memahami dan tidak mengakui bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis. Itu. Jadi jelas ya, kenapa saya tidak mau berdialog dengan mereka? Percuma. Kalau mereka mau, mereka boleh tanya saya dan saya akan menjawabnya dengan firman Allah, yaitu Alkitab. Amin. Shalom.